Halo teman-teman, selamat datang kembali di pertemuan ketiga praktikum akuntansi. Di sini kita akan membuat tentang daftar inventory, link account, dan sales. Oke, langsung aja seperti di pertemuan yang sebelumnya, kita cek dulu di control panel. Kita klik clock and region, habis itu kita klik region dan pastikan untuk negaranya adalah negara Indonesia. Setelah itu klik OK dan close. Langsung aja kita buka aplikasi Mayop dan klik open. Karena kita akan menggunakan data dari pertemuan 2 yang sudah kita kerjakan. Kita cari datanya, kita klik filenya, kemudian open. Akan muncul tampilan seperti ini, maka klik OK, kemudian enter letter, OK, kemudian no. Nah, akan muncul yang seperti ini. Sebelumnya kita cek dulu di account, kita klik, kemudian di account list, dan ini adalah akun-akun yang sudah kita masukkan di pertemuan yang sebelumnya. Klik OK, dan selanjutnya kita akan mengecek di card file, kemudian card list, dan ini adalah yang sudah kita kerjakan di pertemuan kedua. Kemudian kita close aja. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membuat daftar inventory, link account, dan sales seperti yang ada di halaman 24. Yang pertama, kita buat daftar inventory untuk mencatat profil barang dagangan. Sebelumnya bisa dibuka dulu ya teman-teman di buku panduan halaman 24. Di situ ada tabel yang akan kita masukkan. Nah, ketiga barang tersebut yang akan kita masukkan ke inventory. Untuk langkah yang pertama, kita klik modul inventory, kemudian item list, dan klik new. Maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Yang pertama, untuk item numbernya kita isi dengan kode barang, yaitu urea dengan kode barang P002. Kita tap, untuk namanya kita ganti dengan urea. Nah, di sisi kiri itu ada 3 kotak. Ada I buy this item, sales, dan inventory. Kita klik semua dan akan muncul tampilan seperti yang di kanan. Untuk yang pertama, kita isi dengan sama seperti di halaman 25, yaitu HPP barang dagangan. Kita cari. Kemudian use account. Untuk yang kedua, diisi dengan pendapatan barang dagangan. Kita cari untuk akun pendapatan barang dagangan. Kemudian kita klik use account. Dan yang terakhir, kita ganti dengan persediaan barang dagangan. Kita cari akunnya. Setelah memasukkan, jangan di OK dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita klik dulu di buying details. Dan yang diisi adalah buying unit of measure, number of item, dan tax code. Untuk buying unit of measure kita ganti dengan unit. Untuk number of item biarkan tetap 1. Dan untuk tax code-nya kita isi dengan PPN. Kita cari PPN, kemudian use. Jangan di OK dulu, kita klik di selling details.
Yang diisi adalah best selling price, selling unit, number, dan text code. Yang pertama, untuk best selling price kita isi dengan harga jualnya yaitu 3.000. Kemudian untuk selling unitnya kita isi dengan unit. Untuk numbernya masih sama, tetap 1. Dan untuk text code-nya kita isi ppn, kemudian use text code. Setelah itu klik OK. Dan untuk TSP dan pupuk kandang diisi sama dengan yang di buku halaman 25 ya teman-teman. Selanjutnya memasukkan pupuk kandang dengan item number P004. Name-nya diganti pupuk kandang. Kemudian untuk langkah yang lainnya masih sama dengan yang sebelumnya. Untuk yang sebelah kanan juga masih sama, kita klik buying details. Masih sama, kemudian selling details. Untuk best selling price kita isi dengan 5.000. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman, dan kita udah selesai untuk memasukkan daftar inventory. Selanjutnya, kita akan mencatat saldo awal persediaan barang dagangan seperti yang ada di halaman 26. Kita akan mencatat berapa sih persediaan urea dan persediaan yang lainnya. Pertama, kita klik dulu model inventory, kemudian adjust inventory, kita klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk yang diganti pertama adalah tanggalnya, kita ganti dengan tanggal 1 Januari 2009. Untuk memonya kita isi dengan persediaan awal barang dagangan. Kita tab. Kemudian untuk item number yang dimasukkan adalah item number barang yang akan kita masukkan, yaitu urea dengan kode P002. Kita tab, akan muncul otomatis urea. Untuk quantity-nya kita isi dengan 10, diisi dengan sesuai tabel di halaman 28. Selanjutnya unit cost-nya kita isi dengan harga beli 2.000. Maka amount-nya akan terisi hasil dari 2.000 dikali 10, jadi 20.000. Account-nya kita masukkan sesuai di halaman 27, yaitu persediaan barang dagangan. Kita use account. Kemudian masukkan TSP dan pupuk kandang sesuai dengan cara urea tadi. Jika tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya bisa langsung kita record. Kita sudah selesai memasukkan persediaan awal barang dagangan. Selanjutnya, pada halaman 28, kita akan membuat link account. Link account ini ada 3, yang pertama account and banking account, sales account, dan purchase account. Yang pertama kita akan buat account and banking account seperti yang ada di halaman 29. Caranya, yang pertama kita klik setup yang ada di atas kiri, kemudian kita klik link account, pilih account and banking account, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk equity-nya kita isi dengan akun saldo penyeimbang. Kemudian untuk CQ account-nya diisi dengan kas bank BNI.
use account, akan muncul seperti ini, kita klik yes. Kemudian yang terakhir, kita isi dengan kas Bank Mandiri. Use account, yes. Lalu klik OK. Account and banking account sudah kita buat. Selanjutnya kita akan buat untuk link account, sales account. Caranya yang pertama kita klik di setup yang ada di atas kiri, kemudian kita pilih link account, pilih sales account, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk aset account kita masukkan piutang dagang. Yang kedua, untuk CQ account kita masukkan kas Bank BNI. Lalu di sebelah kiri ini ada 4 kotak, kita pilih semua, kita centang semua dan akan keluar seperti tampilan yang ada di kanan. Kemudian kita isi seperti yang ada di halaman 30. Untuk yang pertama kita isi pendapatan jasa angkut. Use account. Kemudian liability-nya kita isi dengan uang muka dari pelanggan. Use account. Yang ketiga kita isi dengan diskon penjualan barang dagangan. Kemudian kita use account. Dan yang terakhir kita isi dengan denda lambat bayar dari pelanggan. Kemudian use account. Jika sudah terisi semua, kita klik OK. Nah, untuk link account, sales account sudah kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat link account, purchase account. Yang pertama setup, kemudian pilih link account, purchase account, dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk liability-nya kita isi dengan utang dagang. Dan untuk CQ account-nya kita isi dengan kas Bank BNI. Kemudian untuk 4 kotak di sebelah kiri kita centang semua. Dan akan muncul kotak di sebelah kanan. Untuk yang pertama kita isi dengan biaya angkut pembelian. Kita use account. Kemudian yang kedua kita isi dengan uang muka ke vendor. Use account. Yang ketiga kita isi dengan diskon pembelian barang dagangan. Kemudian use account. Dan yang terakhir kita isi dengan denda lambat bayar ke vendor. Kemudian use account. Setelah terisi semua, kita klik OK. Dan link account sudah kita buat semua. Untuk selanjutnya kita akan membuat tentang sales atau penjualan. Selanjutnya ke halaman 31 tentang sales atau penjualan. Di sini kita akan mencatat transaksi penjualan barang dan jasa. Selain itu, kita juga mencatat pengembalian barang dari customer. Contohnya pengembalian barang yang rusak
atau yang lainnya. Cara mencatat transaksi penjualan, yang pertama kita klik dulu modul sales. Bisa dilihat di halaman 31 dan teman-teman bisa baca dulu contoh nomor 1. Yang pertama kita akan mencatat penjualan tunai. Untuk soal nomor 1 ini, yang pertama kita klik sales. Kemudian enter sales dan akan muncul tampilan seperti ini. Di kiri atas, karena ini penjualan maka pastikan isinya invoice. Kemudian untuk customer kita isi dengan penjualan tunai karena kita menjual secara tunai. Setelah itu kita tab dan akan muncul di sebelah kanan teks inklusif, jangan dicentang. Dan untuk invoice-nya tidak perlu diganti. Kita hanya mengganti tanggalnya saja sesuai dengan transaksi yang dilakukan, yaitu tanggal 3 Januari 2009. Kita tab. Karena kita akan memasukkan per item, jadi kita ganti tabelnya sesuai yang ada di halaman 32. Jika belum sesuai, kita ganti. Untuk caranya, kita klik modul layout yang ada di bawah. Kita klik. Kemudian kita centang di bagian item. Kita pilih di bagian item, akan seperti ini munculnya, kemudian oke. Nah, untuk tampilannya sekarang sudah sama dengan di buku halaman 32. Untuk mengisi tabelnya, kita sesuaikan dengan halaman 31 atau bisa melihat gambar di halaman 32. Untuk shipnya, kita isi dengan jumlah barang yang dibeli customer, kita isi 2. Kemudian back ordernya kosong, kita tab. Ke item number, kita isi dengan kode barang yang dibeli, yaitu P002 urea. Tab. Dan secara otomatis akan muncul harga dan total belanjaan customer. Kita tab-tab. Untuk kotak pay today kita isi karena untuk penjualan tunai pembayarannya dilakukan di hari ini juga. Untuk isi dari pay today yaitu sama dengan total amount. Lalu kita tap-tap sampai balance due-nya berubah menjadi 0. Kalau sudah 0, kita klik record. Nah, kita sudah memasukkan contoh nomor 1. Selanjutnya yaitu return penjualan tunai, kita bisa baca di soal di halaman 32, yaitu nomor 2. Langkah yang pertama, kita klik sales, kemudian kita klik enter sales, akan munculkan seperti ini. Pastikan di kiri atas masih invoice. Untuk customer-nya kita isi dengan penjualan tunai. Dan untuk teks inklusifnya tidak usah dicentang. Untuk invoice-nya jangan dirubah, kita hanya merubah tanggalnya, tanggal berapa customer melakukan pengembalian barang, yaitu tanggal 4 Januari 2009. Kita tab. Jika tabelnya belum sesuai atau belum sama sesuai di tampilan, kita bisa ubah di layout, kemudian kita pilih item, dan klik OK. Karena ini pengembalian barang, kita tambahkan minus di ship-nya.
Karena yang dikembalikan 1, jadi kita tambahkan minus, jadi ada min 1. Kita isi min 1, kemudian kita tab, item numbernya kita isi dengan P002. Kita tab, sampai di balance due-nya menjadi 3.300 seperti di halaman 33. Min 3.300. Kemudian kita klik record dan close. Langkah yang kedua, kalau ada pengembalian barang, kita juga harus mencatat pengeluaran yang dilakukan. Yang pertama dengan klik sales, kemudian sales register, akan muncul 7 modul di atas. Kemudian kita akan mencatat pengembalian barang, kita klik return and credit. Nah, akan muncul amount min 3.300. Lalu kita klik atau kita bold, kemudian kita klik di pay refund. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 4 Januari 2009. Kemudian untuk amount-nya 3.300. Jika sudah seperti ini, kita klik record. Untuk modul return and credit sudah kosong. Dan selanjutnya kita bisa lanjut ke contoh nomor 3. Contoh selanjutnya yaitu kita mencatat penerimaan dana dari customer. Caranya yang pertama kita klik sales, kemudian kita klik receive payment, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk customernya kita isi dengan PT Maju. Kemudian tab dan amount receive-nya kita isi dengan total biaya yang kita terima yaitu 4.500. Kita tab, untuk ID-nya tidak usah diganti. Untuk ID tidak perlu diganti. Kemudian untuk date-nya diganti dengan tanggal pelunasan PT Maju, yaitu tanggal 3 Januari 2009. Kita tab. Nah, di tabel ini muncul diskon 500. Buat teman-teman yang tahu kenapa bisa muncul diskon 500, maka bisa menghubungi koas masing-masing. Untuk 5 orang pertama akan mendapat nilai plus. Untuk selanjutnya, out of balance-nya 0. Jika sudah 0, kita klik record. Muncul tampilan seperti ini, kita klik print letter. Nah, kita sudah selesai mencatat penerimaan dana dari customer. Selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 4, yaitu mencatat penjualan kredit. Teman-teman bisa baca dulu soalnya di halaman 35. Untuk caranya kita klik sales, kemudian enter sales. Karena kita akan memasukkan penjualan, pastikan di kiri atas sudah invoice. Jika tabelnya belum sesuai dengan yang ada di layar,
Teman-teman bisa ganti di layout, kemudian pilih item dan OK. Selanjutnya untuk customer kita isi dengan yang melakukan pembelian, yaitu PT Maju. Kita isi dengan PT Maju dan akan muncul tampilan seperti itu. Untuk teksnya tidak perlu diisi. Dan invoice-nya tidak perlu diganti. Untuk tanggalnya, kita ganti di tanggal berapa dia melakukan transaksi. Kita ganti dengan tanggal 4 Januari 2009. Untuk ship-nya kita isi dengan jumlah barang, yaitu 2. Kita tap-tap. Untuk item number-nya kita isi dengan P002. Kita tap, dan otomatis akan keluar harga dan total harganya. Selanjutnya kita akan memasukkan TSP. Untuk ship-nya kita isi 2. Kita tap item number, kita isi P003. Kemudian kita tap. Kita tap. Pada penjualan tunai, Pay Today diisi karena dibayar secara tunai. Karena ini kredit, dikosongkan saja. Untuk balance dunia 15.400 mengikuti total amount di atas. Kemudian kita record, dan untuk pencatatan sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 5, mencatat transaksi return penjualan secara kredit. Pada PT Maju ada barang yang dikembalikan dan perusahaan mengganti dengan barang yang baru. Untuk contohnya di halaman 35, dan yang pertama kita klik modul sales, kemudian enter sales, dan akan muncul seperti ini. Untuk customernya kita isi dengan PT Maju, karena yang melakukan transaksi PT Maju. Kita tap. Untuk teks inklusifnya jangan dicentang, invoice-nya tidak perlu dirubah. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti dengan tanggal 5 bulan Januari 2009. Pada soal yang dikembalikan adalah TSP dan diganti dengan urea. Yang pertama untuk TSP, karena ini adalah pengembalian maka ditambahkan minus di awal untuk ship-nya. Untuk ship-nya diisi -1. Kemudian tap item number-nya diisi dengan kode barang yang dikembalikan. Untuk TSP P003, kemudian tap terus. Untuk selanjutnya kita masukkan barang yang akan diberikan kepada customer dengan jumlah 1 karena tidak pengembalian barang. Kita tap masukkan kodenya P002, kemudian tap. Karena secara kredit maka Pay Today-nya tidak perlu diisikan. Untuk balance due-nya -1100. Kalau sudah sama, bisa klik record. Karena ini adalah pengembalian barang, kita harus mencatat seperti di contoh nomor 2. Kita harus mencatat sebanyak 2 kali. Cara mencatat untuk pengurangan piutangnya, yang pertama, kita klik sales, kemudian sales register, kemudian kita pilih return and credit. Maka akan muncul tampilan seperti ini dengan amount-nya -1100. Kita blok, kemudian apply to sale. Kita klik apply to sale, dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tanggalnya kita ganti dengan terjadinya transaksi, yaitu tanggal 5 Januari 2009.
Kita tap-tap sampai amount applied 1100. Kemudian kita tap sampai out of balance-nya berubah jadi 0. Jika sudah 0, bisa kita record. Dan di sini sudah tidak ada lagi kredit atau piutang yang harus dicatat. Selanjutnya kita mencatat order pemesanan dari customer. Kita pilih sales, kemudian enter sales. Kalau ini penjualan kita invoice, tapi karena ini order, kita pilih order. Di kiri atas kita pilih order, kemudian warnanya akan berubah seperti ini. Untuk customernya kita ganti dengan CV Jaya. Kemudian untuk teks inklusifnya tidak perlu dicentang. Setelah itu untuk tanggalnya kita ganti dengan tanggal customer memesan barang tanggal 6 Januari 2009. 6 Januari 2009. Jika tabelnya belum sesuai, kita sesuaikan di layout, kemudian kita pilih item, kemudian OK. Selanjutnya kita akan memasukkan barang yang dipesan. Untuk shipnya kita isi dengan 3. Kita tap. Untuk item numbernya kita isi dengan P004. Kita tap. Untuk totalnya 15.000 dan amount-nya 16.500. Kita tap-tap. Untuk balance due-nya 16.500. Sudah sama dengan buku halaman 38. Kita pilih pay today, tidak perlu diisi. Kemudian kita klik record. Untuk pencatatan sudah selesai. Yang terakhir kita mengubah transaksi order menjadi invoice. Jadi CV Jaya ini melakukan order, kemudian kita kirim dan transaksi ordernya berubah menjadi invoice. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita pilih modul sales. Kemudian sale register. Kemudian di order. Dan untuk datanya, untuk tanggalnya kita ganti tanggal 1 Januari 2009. Untuk yang to-nya nggak perlu diganti ya teman-teman. Kita langsung tap, kemudian akan muncul perencanaan order yang kita buat dengan amount-nya 16.500. Selanjutnya kita blok, kemudian kita klik change to invoice. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk teks inklusifnya tidak perlu dicentang ya teman-teman. Dan invoice-nya tidak perlu dirubah-rubah. Untuk datanya kita ganti di tanggal pengiriman yaitu tanggal 7 Januari 2009. Setelahnya untuk balance due-nya 16.500. Jika sudah sesuai di buku halaman 39, kita bisa klik record. Kita klik OK. Nah, untuk pencatatannya sudah selesai ya teman-teman. Di order sudah tidak ada lagi. Kemudian kita bisa close. Nah, untuk pertemuan 3 praktikum akuntansi ini sudah selesai. Terima kasih, selamat mengerjakan.